Sekarang kita mau belajar disiplin. Apa toh arti disiplin? Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-2. Apa artinya disiplin? Kita perlu mengerti ini karena ternyata gitu ya, ada orang yang menangkap itu gereja rumah, gereja yang semaunya sendiri. Terus gak ada disiplin-disiplinnya. Terus gaya hidupnya sak maunya sendiri. Gak punya keteraturan hidup. Waduh, itu gawat. Ini tidak. Itu bukan tanpa struktur, tanpa hukum. Tidak, di Alkitab juga mengatur. Apa artinya disiplin? 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua, baca bersama-sama. 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi arti disiplin pertama itu menyatakan kesalahan. Yang kedua, menasehati dan menegur dengan segala kesabaran, menemukan kesalahannya dan memberikan jalan keluar. Itu arti disiplin. Jadi arti disiplin apa? Menyatakan kesalahan. Nah, dilihat salah, menasihati, menegur dengan segala kesabaran, menemukan kesalahannya dan memberikan jalan keluar. Itu arti disiplin yang pertama. Yang kedua di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menurut Ibrani 12 ayat 5 yang ke-6, arti disiplin adalah diperingatkan. Yang pertama, yang kedua adalah dihajar. Jadi Tuhan pun mengatur sedemikian rupa bahwa supaya umat-umatnya ini bisa ada keteraturan. Itulah sebabnya Tuhan juga berbicara adanya yang namanya disiplin. Nah, setelah kita tahu arti disiplin gitu ya, apa toh tujuan pendisiplinan ini sebenarnya? Apa tujuan pendisiplinan? Ada beberapa tujuan. Pertama, di Ibrani 12 ayat yang ke-10. Apa tujuannya? Allah memberikan pendisiplinan di dalam gerejanya. Ibrani 12 ayat yang ke-10 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10 maksudnya begini, agar kita tidak menjadi anak gampang. Nah, itu tujuan dari disiplin yang pertama adalah supaya kita tidak menjadi anak gampang. Bayangin seorang bapak kalau sudah tidak mendisiplin anaknya. Waduh, kayak apa itu? Saya kalau masih dipukul, masih dinasehati oleh teman-teman, saya bersyukur. Kenapa? Itu artinya saya dikasih. Nah, bayangin kalau sudah dibiarin. Nah, tujuannya yang pertama adalah agar kita tidak menjadi anak gampang. Supaya kita sungguh-sungguh. Nah, orang yang sungguh-sungguh anak itu katanya pasti didisiplin oleh Tuhan supaya kita tidak jadi anak gampang. Titus 1 ayat yang ke-13. Titus 1 ayat yang ke-13.
Titus 1 ayat yang ke-13. Ayat ini berkata apa di bagian yang lain? Begini, ini tujuan yang lain dari disiplin. Titus 1 ayat 13 berkata, kesaksian itu benar. Karena itu apa? Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Yang kedua, tujuan dari pendisiplinan adalah agar iman kita ini sehat. Supaya hidup kita, iman kita ini sehat. Itu tujuan yang kedua dari disiplin. Yang pertama, supaya kita tidak jadi anak gampang. Kedua, supaya iman kita ini sehat. Yang ketiga, Alkitab bilang, catat saja, 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Yang ketiga, agar dosa itu tidak menular gitu. Agar dosa itu tidak menular sama yang lain, perlu ada namanya pendisiplinan gitu. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Agar dosa itu tidak menular. Yang keempat, tujuan dari disiplin adalah Galatia 6 ayat 1-2. Galatia 6 ayat 1-2. Galatia 6 ayat 1-2, agar ada pemulihan pada orang tersebut. Nah, ingat ini ya. Sasaran dari disiplin apa? Agar ada pemulihan, bukan pengucilan terhadap orang tersebut. Ingat ini. Ingat baik-baik, sasaran dari disiplin, kita ingin memulihkan orang tersebut, bukan mengucil orang tersebut. Karena kadang-kadang kita mudah terjebak, adalah kita jatuh kepada yang namanya pengucilan ini repot. Jangan. Nah, kenapa sih seseorang itu harus didisiplin? Itu kan pertanyaannya sekarang. Kenapa harus didisiplin? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, tadi pagi kita sudah membaca. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Di sini dikatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, dan seterusnya. Jadi pendisiplinan itu dilakukan ketika ada dosa. Dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu mutlak atau tidak? Mutlak. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap itu, itulah waktunya orang itu disiplin. Tapi kadang-kadang kita begini saudara, ada hal-hal yang sebenarnya dalam hidup ini yang tidak mutlak begitu loh. Yang tidak mutlak itu jangan kita bikin mutlak-mutlakan. Contoh yang tidak mutlak. Ini kadang-kadang terus kita jadi salah. Pria berambut panjang. Nah, mutlak gak sih sebenarnya? Gak mutlak kan? Betul gak? Gak mutlak. Nah, kita kadang-kadang begini. Sekarang ini banyak disorot kan kalau pria berambut panjang. Betul gak? Disorot habis gitu kan. Nah. Tapi tidak pernah kok disorot wanita yang rambutnya pendek gitu kan. Jadi maksudnya kenapa nggak ada keseimbangan gitu di dunia ini. Tapi yang saya mau maksud begini, hal-hal seperti itu tidak mutlak begitu. Itu kan cuman apa ya? Ya kayak fashion lah gitu ya. Udah ya orang mau gitu-gitu.
Nggak mutlak lah gitu. Betul, nggak mempengaruhi keselamatan. Kayak umpamanya, ya karena sekarang ini kayak juga pria pakai anting-anting itu bicara fashion sekarang. Bicara satu budaya. Nah gitu-gitu kan nggak mutlak, susah. Kita kalau harus semua serba memutlakan. Wah kadang-kadang pernah yang protes sama saya. Tapi kan ayat di perjanjian lama ada yang berkata jangan menindih begini-begini. Ya kalau mau jujur ya semua dipakai perjanjian lama, pakai aja perjanjian lama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata kan gitu. Larang makan babi, apa LGRW. Jangan makan malam ini gitu. Saya bersyukur kalau Pak Diki memang tidak makan RW. Kasihlah jatahnya sama saya. Gitu. Nah maksudnya pelanggaran terhadap hukum ini memang yang mutlak. Tapi kalau yang nggak mutlak seperti itu, nah kadang-kadang kita ini lebih konsen ngurusin apa-apa yang tidak mutlak. Capek kan gitu kan. Oh banyak itu kadang stres ini yang rambut panjang dan lain sebagainya. Dandanan pakaian itu fashion semua. Gitu-gitu nggak mutlak. Percayalah Tuhan itu ngelihat hati gitu loh. Ngelihat hati gitu loh. Belum tentu kan umpamanya. Apa terus umpamanya? Katakanlah saya rambut pendek bagus pakai jas kalau kebaktian. Apakah itu menambah kekudusan saya? Enggak kan? Betul nggak? Enggak. Saya percaya juga istilahnya orang kalau lagi fashion rambut panjang pakai anting-anting. Kalau umpamanya celananya mungkin ada bolong di sini ya itu memang lagi itu yang terjadi, satu gaya budaya seperti itu. Hatinya bisa nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya pikir Pak Tuhan tidak terganggu seperti itu, ya kan? Makanya saudara, kita ini cenderung kenapa kadang-kadang kita habis serang seperti itu? Kenapa coba? Karena kita sudah cenderung menjadi agama. Makanya kalau sudah belajar tentang Yesus, Yesus kan ngomong, tadi pagi kita baca kan, ketika Yohanes Pembaptis datang, dia tidak makan dan tidak minum, kamu anggap dia itu sesat, gitu kan? Tapi ketika anak manusia datang, dia makan dan minum, kamu anggap dia si gelojo. Susah toh, gitu kan? Betul nggak? Loh itulah mentalitas agama. Nah yang tidak mutlak itu jangan dimutlakan. Tapi kalau ini mutlak, pelanggaran hukum Allah, mencuri umpamanya, mutlak nggak? Mutlak, jangan kita pikir mencuri itu fashion. Oh gawat gitu. Gawat kalau sudah begitu. Nah itu mutlak kalau orang begitu, itu mesti disiplin gitu. Jadi kenapa harus didisiplin? Karena ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Ibrani 12 ayat 10 tadi kita sudah baca. Kenapa harus ada disiplin? Supaya orang memperoleh bagian di dalam kekudusan. Gitu. Karena kalau orang sudah nggak didisiplin lagi, waduh dia ini udah kayak nggak ada yang ngatur semaunya sendiri. Tapi Allah memberikan disiplin supaya anak-anaknya tidak jadi anak gampang dan memperoleh bagian di dalam kekudusan Bapa. Amsal Soleman menjelaskan kenapa harus disiplin. Amsal Soleman 16 ayat yang kedua. Kenapa harus disiplin? Supaya orang tersebut tahu bahwa jalan yang sedang ditempuhnya itu salah. Makanya mesti tegur. Amsal Soleman 16 ayat yang kedua. Karena mendisiplin itu menunjukkan bahwa jalannya ini salah. Apa yang dia lakukan itu salah. Ingat, yang kita tegur itu adalah dosanya. Amsal 16 ayat 2. Supaya orang tersebut tahu. Nah itu Amsal 16 ayat 2. Tahu jalannya ini salah. Gitu loh. Nah mari sekarang dengan cepat dalam beberapa menit hal-hal yang perlu didisiplin. Nah ini perlu kita tahu. Apa yang perlu didisiplin? Nah, kayak gimana? Orang perlu didisiplin. Pertama, tadi kita sudah tahu Matius 18 ayat 15 katanya tegurlah yang berbuat dosa. Itu artinya hal yang perlu didisiplin adalah dosa yang melanggar terhadap hukum Allah.
Itu yang harus didisiplin. Jadi berhati-hatilah di sini karena hukum Allah itu mutlak, tapi ada di dalam hidup ini yang tidak mutlak. Gitu. Jangan sampai kita terjebak, kita justru membabi buta mengurus hal-hal yang tidak mutlak. Yang kedua hal yang perlu disiplin adalah, mari kita membaca Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Apa yang perlu didisiplin? Mari kita membaca ayat 17 di dalam Roma pasal yang ke-16. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu apa? Hindarilah mereka. Apa yang perlu didisiplin yang kedua adalah kalau ada orang yang mengajarkan doktrin yang salah. Itu perlu didisiplin. Jadi begini maksudnya, ada kadang-kadang orang melakukan itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk penjangkauan dan lain sebagainya. Nah itu yang saya maksud gini, kita jangan sembarang langsung memvonis gitu. Melihat toh buat apa begitu untuk itu. Nah kecenderungan yang terjadi selama ini maksud saya adalah orang begitu mudah memvonis gitu. Cenderung menghakimi, begitu melihat ini langsung dihakimi ini salah. Tidak, tanpa kita tahu latar belakang dan tujuan-tujuan buat apa dia memakai itu. Gitu. Itu pertama. Nah saya juga percaya begini, kalau kita sudah memang katakanlah kayak saya gini, sudah dipanggil Tuhan begini, ya sudah saya percaya juga, ngapain juga saya robah-robah bentuk saya begitu. Kecuali dengan tujuan tertentu gitu. Saya mesti satu saat akan berkumpul dengan anak geng supaya bisa diterima. Saya mesti sedikit rambut saya panjang, saya mesti sedikit kasih tato sedikit. Dengan tujuan begitu enggak apa-apa. Tapi maksud saya begini, kan ada juga orang yang datang bertobat di jemaat kita itu memang sudah begitu, sudah gondrong, pakai anting-anting. Kalau saya terus terang, saya tidak akan menyuruh merubah dandanannya. Kamu masuk ke tempat ini, cukur dong rambutnya. Saya tidak perlu begitu, maksudnya begitu loh. Biarkanlah gitu loh. Nah kalau dia nanti ada kesadaran, wah saya kok sudah makin lama makin tua, ternyata mertua saya pengen saya rapi, gitu ya, tak potongnya sudah nggak apa-apa, itu loh maksudnya. Nah gitu Pak ya. Nah, jadi kalau yang memang kalau kan begini, Alkitab bilang begini, segala sesuatu itu berguna, tapi tidak segala sesuatu itu membangun. Nah saya katakanlah pakai gitu, membangun enggak hidup saya kalau pakai gitu? Kalau saya pakai anting-anting bukan tambah membangun, tapi istri saya malah kabur. Nah itu namanya. Nah tapi maksudnya ada orang yang memang lakukan itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Terus ada orang memang yang diselamatkan sudah bentuknya begitu, ya tanpa memberi penghakiman, mesti begini, kalau kamu tidak potong rambut, kamu tidak kudus dan sebagainya. Itu menurut saya kasih tahu itu tidak mutlak, gitu loh maksudnya. Oke. Nah, saya saran ya Pak, apa boleh kalau pertanyaan itu ditaruh belakang aja Pak, supaya langsung. pengajarannya ini tidak terputus-putus. Oh gitu. Nanti waktunya. Iya, udah mau habis juga ini Pak. Tidak terkontrol. Jadi sebenarnya saya bertanya dengan tujuan saya sekaligus menerangkan. Konteksnya tadi yang mesti didisiplin adalah doktrin yang salah. Nah, saya menyuruh saudara bertanya untuk saya langsung juga menjelaskan begitu. Jadi saya nggak kerja dua kali. Ada yang mesti kerja sekaligus, ada yang nanti belakang. Nggak apa-apa. Yang penting. Nah, yang kedua ini yang mesti didisiplin adalah orang kalau mengajarkan doktrin yang salah. Betul nggak? Nah, ada saudara bertanya nggak? Nah gimana Pak? Ayo contoh. Maksudnya supaya saya langsung jelaskan gitu. Karena itu untuk langsung aplikasi gitu maksud. Biasanya kita begini.
Ada memang yang bersifat tafsiran itu kan bisa saja orang memandang bermacam-macam. Contoh umpamanya begini. Jadi bagi saya ini yang bersifat doktrin ini yang paling dasar sekali. Contoh umpamanya keselamatan itu cuman ada di dalam Yesus, gak ada di yang lain. Begitu kan? Itu udah gak bisa diganggu gugat. Tapi kalau umpamanya soal pengangkatan, gitu ya. Kan pengangkatan itu kan begini. Ada orang yang percaya di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kan begitu. Nah, bagi saya yang begini-begini, ini begini. Ini kan semua bersifat penafsiran. Orang menafsirkan di depan, menafsirkan di tengah, menafsirkan di belakang. Nah, saudara jangan salah menangkap dulu. Saya tetap mempercayai salah satu di antara ini. Nah, kalau saya pertajam saudara percaya, saudara nanya saya percaya itu di belakang. Begitu. Tapi kan saya tidak bisa bilang begini, oh kalau ada yang percaya di depan, ini mesti didisiplin, salah. Nah, itu cuma menafsir, tapi intinya bagi saya, kita percaya bahwa Yesus itu pasti datang. Nah, ini soal nanti itu di depan, di tengah, di belakang, kan masih nanti gitu maksudnya. Tapi katakanlah begini, kalau saudara percaya di depan, apakah itu mengganggu keselamatanmu? Tidak kan? Kalau saudara percaya di tengah, apakah itu mengganggu keselamatan? Tidak. Di belakang juga tidak. Mungkin bagi saya gangguannya itu mungkin bicara cuman radikal aja yang berbeda. Gitu. Nah, bagi saya begini. Yang begini-begini ini hanya pandangan penafsiran yang tidak perlu, karena itu tidak mengganggu dalam pengertian. Nah, memang di dalam satu komunitas mesti ada satu pandangan dalam pengertian. Begini contoh umpamanya di dalam jemaat, kalau saya akan menjelaskan kenapa orang punya pandangan ini, punya pandangan ini, dan punya pandangan ini. Nah, saya menjelaskan, saya sebagai pemimpin saya akan menjelaskan ini pandangan saya sebagai pemimpin dan ayahmu di tempat ini. Saya percaya yang ini. Sehingga orang diberi keleluasaan untuk melihat semuanya. Betul, kira-kira gitu. Jadi ada yang memang itu enggak boleh, enggak. Tapi kalau memang bersifat tafsir, kayak sekarang yang lagi rame kan, antara nyebut Allah dan Elohim. Ya bagi saya itu enggak mengganggu lah. Saudara mau Elohim ya silakan aja gitu. Mau tetap Allah atau enggak mau Allah gitu ya, nggak apa-apa silakan aja, nggak mengganggu gitu loh. Nah, maksudnya kita mesti melihat berhati-hati. Kayak umpamanya ini, ya nikmatilah dengan syukur gitu loh. Masih ada ini, ada kloter pertama, kedua, ketiga. Kalau pertama ketinggalan, syukur masih ada kloter kedua. Kloter kedua ketinggalan, masih syukur ada kloter terakhir. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, kita karena begini, kenapa saya mesti singgung ini, saya memancing saudara dengan bertanya. Karena begini saudara, sudah cukup banyak terjadi. Banyak terjadi. Contoh ya saya ini latar belakang Pantai Kosta. Orang Pantai Kosta itu bilang kalau menafsir Wahyu berapa itu kuda putih. Ya, orang Pantai Kosta itu bilang kuda putih itu kebangunan rohani. Gitu kan? Tapi orang lain menafsir kuda putih itu antikris. Cenderung ini kita terjebak, orang yang ngajar itu antikris kita bilang sesat. Nah, ini yang maksud saya, dihindari yang begitu, kita memberi label orang sesat karena tidak sepandangan dengan kita. Nah, soal kuda putih itu antikris gerakan, itu kan masih ke depan. Tapi bukan saya maksudkan begini, saudara harus tidak punya pandangan dan pendirian. Ya, harus punya. Gitu. Kalau orang ditanya di mana, harus punya. Gitu. Tapi maksudnya jangan mudah sekali memberikan penghakiman, sesat dan lain sebagainya, cuman karena berbeda pandangan. Jadi kalau orang tersebut menyampaikan doktrin yang salah, contoh soal keselamatan, sudah nggak ada yang lain. Karena ternyata sekarang ada yang mengajarkan bahwa keselamatan itu ada di luar Yesus, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang mengajarkan bahwa keselamatan itu Yesus plus. Itu nggak benar. Hanya selamat itu cuman Yesus saja, nggak pakai plus. Apalagi di luar Yesus, itu sudah kebangetan kalau saudara percaya. Percaya Yesus plus aja sudah salah gitu loh.
Nah, yang gitu-gitu yang sungguh-sungguh pondasi gitu. Jadi ingat, pertama yang didisiplin itu dosa, doktrin. Yang ketiga yang perlu didisiplin itu adalah ketidaktertiban hidup. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Ketidaktertiban hidup, malas, menipu dan lain sebagainya, itu perlu didisiplin gitu loh. Nggak tertib hidupnya. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang nggak tertib hidupnya perlu didisiplin. Yang cuman kerjaannya nongkrong doang, males, nggak mau kerja, mau makan. Alkitab bilang etika Kristen itu kan kerja. Barang siapa tidak mau kerja, dia jangan kasih makan. Itu kan etika Kristen. Jadi kalau orang cuman kerjanya nongkrong terus, nah diberitahu disiplin itu mesti jalan. Maksudnya cara hidup seperti itu tidak benar menurut firman Tuhan. Karena etika Kristen itu anak Tuhan harus bekerja. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, perhatikan langkah-langkah untuk mendisiplin seseorang. Ini mesti kita tahu langkah-langkahnya. Ingat, tujuan dari disiplin adalah supaya ada pemulihan pada orang tersebut. Bukan pengucilan terhadap orang tersebut. Tujuannya supaya orang yang mengalami disiplin mengalami pemulihan. Kita membenci dosanya tetapi mengasihi orangnya. Gitu. Jangan terjebak salah di sana. Nah, perhatikan ada beberapa langkah. Ada 4 langkah di sana. Saya bacakan kembali ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Inilah langkah-langkah bagaimana mendisiplin seseorang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Lihat, Alkitab bilang ya sudah, pandang aja dia sebagai seorang pemungut cukai. Disuruh usir enggak? Enggak kan? Kita cuma disuruh pandang aja, sudahlah ini orang pemungut cukai. Tapi bagaimana prosesnya? Pertama katanya panggil dia dulu. Selesaikan secara 4 mata. Gitu. Itu panggil dia dulu. Jangan. Kebanyakan kita ini saudara, kenapa banyak tubuh Kristus terluka? Cara pendisiplinan dan peneguran kita salah. Kita belum memanggil orangnya 4 mata, beritanya sudah tersebar di mana-mana, dijadiin bahan gosip. Jangan, belajarlah berkomitmen, semua itu adalah yang bersifat rahasia, jangan disebar. Gitu ya. Jadi bagaimana cara prosesnya? Pendisiplinannya pertama, panggil dia, ajak omong-omong 4 mata. Gitu. Tentu saudara tidak cuma sekedar ngomong. Saudara punya data dulu, gitu kan. Nah, jangan dari kata orang. Itu. Saudara punya data sungguh-sungguh, ngomong 4 mata. Kalau 4 mata sudah bisa diselesaikan, dia mengaku, dia bisa menerima. Alkitab berkata, engkau sudah mendapatkannya kembali. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih dia, peluk dia, aku doakan engkau bertobat, jangan bikin dosa ini lagi. Nah, kalau dia ngaku rada parah, mungkin sudah menyarankan, gini dah, kami tetap mengasihimu, tapi bisa nggak kamu istirahat dulu, sekali 2 kali jangan khotbah dulu, gitu mamanya ya. Nah, tapi kami mengasihimu untuk kamu belajar. Nah, tolong gitu. Tapi kalau sudah 4 mata, dia tidak mau bertobat juga, tidak mengaku dan lain sebagainya, Alkitab sarankan yang kedua, bawa 2-3 orang saksi yang tahu peristiwa itu. Jangan karena apa kata orang, jangan. Yang sungguh-sungguh tahu. Gitu. Contoh umpamanya, kayak saya nyolong roti. Berapa banyak mata yang tahu? Banyak di sini, lebih dari 5 gitu kan. Kalau saya nggak ngaku, panggil 2-3 orang. Tentu spiritnya di sini spirit tetap mengasihi rohnya, bukan tujuan mengucilkan. Kita memang cinta.
Memang cinta. Jadi panggil lagi berikutnya 2. Saya berpikir kalau dia memang punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, 2-3 orang saksi sudah cukup sudah. Lalu udah apalagi dilihat gitu. Tapi katanya seandainya pun tidak, langkah yang ketiga Alkitab katakan, sampaikanlah halnya itu kepada jemaat. Nah, saya berharap saudara berhati-hati di yang ketiga ini. Yang dimaksud gini, lebih baik berhati-hati yang disampaikan kepada jemaat. Saya menyarankan jangan disampaikan di depan umum. Contoh, saudara-saudara, Bapak si Amir ini sudah selingkuh dengan istrinya Bapak ini. Dia tidak mau bertobat, saudara-saudara. Bagaimana menurut saudara? Oh, jangan gitu. Jadi kalau saudara tahu, sampaikanlah ini kepada jemaat. Lebih baik disampaikan kepada otoritas di jemaat itu. Bisa kepada penatua dan tim kepemimpinan. Gitu kan? Kan itu tadi, berarti yang kedua itu kalau saudara yang tahu gitu kan. Saudara langsung. Kalau saudara tahu kawanmu berdosa, jangan lapor orang lain. Jangan, langsung aja 4 mata ngomong tadi. Gitu kan. Jangan. Nah, aku kemarin kok lihat kamu di Mall Matahari. Kok kayaknya satu lipstik masuk di kantongmu. Gitu kan. Contoh ini. Jadi kalau saudara yang tahu langsung 4 mata. Kalau dia tidak mengaku, ambil 2. Nah kalau saudara tidak punya 2-3 saksi, ya sudah doain terus saja supaya dia bertobat. Karena jangan cari-cari, malah ini bermasalah. Betul nggak? Karena kalau saudara tidak punya 2-3 orang saksi yang lain yang sungguh-sungguh melihat peristiwa itu, jangan ngarang-ngarang. Jangan sampai saudara sungguh-sungguh tanpa sadar, itu bukan lagi mengasihi orang, tapi ada kecenderungan untuk menyingkirkan orang tersebut. Jadi kalau umpamanya di mall, lagi bertiga sama-sama melihat, engkau sendiri maju 4 mata, gak ngaku juga panggil 2-3 saksi. Kalaupun ini sudah 2-3 saksi gak mau, sampaikan kepada dewan pemimpin. Sampaikan, jelaskan dan lain sebagainya tanpa menghakimi di sini. Nah, biar pemimpin yang memutuskannya gitu. Nah, saya percaya langkah berikutnya ketika itu juga tidak didengar, sudah disampaikan kepada, saya cenderung disampaikan kepada wakil jemaat penatua daripada diumumkan rame-rame gitu kan. Itu, maka berikutnya yang keempat, kalau masih belum bertobat juga, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Ya tunggu lagi. Nah, sampai mungkin satu saat dia perlu waktu untuk sungguh-sungguh bisa bertobat. Kalau umpamanya dia hari itu tidak bertobat, gitu, gimana? Ya sudah, anggap aja begitu. Tapi lain waktu bertobat, bagaimana? Terima kembali, kan begitu kan? Kita menerima, mengasihi setiap orang apa adanya. Tapi tetap gereja Tuhan harus mengenal yang namanya disiplin. Menerima tanpa syarat itu bukan berarti nggak ada pendisiplinan. Ibrani tadi menulis bahwa Tuhan itu mengasihi kita, makanya dia mendidik kita, dia menghajar kita karena dia mengasihi kita. Sekian season ini, yuk sekarang pertanyaan.